Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan. Yang terhormat Direktur Muji Santosa Training and Consulting, Bapak Muji Santosa. Yang terhormat Bapak Inspektur Prof. Muklis Isnaini. Yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar Muji Santosa Training and Consulting. Serta yang saya hormati Bapak Hilman Rosada, SAP MAP CPOF dari Kemendagri, selaku narasumber pada kesempatan kali ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dan berkumpul secara daring dalam keadaan sehat walafiat pada acara webinar hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung pada webinar hari ini, Senin tanggal 28 Juli 2025, dengan tema Proses Pengusulan Anggaran Kegiatan di APBD. Perkenalkan, saya Betty Apriliana dari bagian PBJ Setda Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang akan memandu webinar hari ini. Pada kesempatan ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Hilman Rosada, SAP MAP CPOF. Beliau adalah seorang fungsional analis keuangan pusat dan daerah ahli muda. Betul, Pak? Pada instansi Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang akan membagikan pengetahuan terkait kebijakan perencanaan dan penganggaran di tahun 2025-2026 sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2025. Kami berharap dengan kegiatan ini Bapak dan Ibu memperoleh informasi yang bermanfaat sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan yang lebih baik lagi di instansi masing-masing. Untuk kelancaran webinar hari ini, mari kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan tata tertib webinar. Pertama, narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 50 menit dan kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab selama 40 menit. Peserta yang mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator atau bisa juga mengisi kolom chat. Peserta diharapkan tidak lupa untuk mengisi link daftar hadir yang akan dibagikan setelah kegiatan ini berlangsung sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Itu paling lama 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Peserta yang mengisi post-test atau daftar hadir akan mendapatkan sertifikat kehadiran paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan berakhir atau bisa mendownload di bit.ly ms sertifikatku. Mohon seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofon selama narasumber menyampaikan materi. Peserta yang mengganggu jalannya kegiatan akan dikeluarkan dari ruang Zoom meeting. Saat ini yang bergabung itu ada 24 orang peserta. Baiklah Bapak dan Ibu, tanpa berpanjang kata, mari kita dengarkan bersama pemaparan materi dari Bapak Hilman. Kepada Bapak Hilman, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Pak Muji Santosa dan yang kami hormati Pak Inspektur, Pak Muklis, dan Bapak Ibu sekalian selaku peserta di dalam forum ini. Pertama, selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan kita bisa bersilaturahim secara daring di dalam kelas daring ini. Dan juga permohonan maaf baru bisa bergabung, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi yang akan kita diskusikan. Nah, karena berhubung ada panggilan mendadak yang dari pimpinan. Baik,
Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai proses mengusulkan, ini berarti kan berangkat dari niatan yang tujuannya adalah untuk bagaimana mencapai target kinerja. Jadi kalau kita memang usul ini, kalau kita buat satu analogi begitu ya, eh, apakah Bapak Ibu sekalian di dalam forum ini, kalau mengusulkan itu bagaimana sih konsepnya? Yang paling sederhana lah, waktu kecil, zaman dulu kala gitu, waktu kita mau minta sesuatu ke orang tua itu pertimbangannya seperti apa? Apakah langsung minta jajan gitu? Ya bahasa yang konkretnya biasanya ma minta uang kan gitu ya. Pasti kalau kalau yang disodorinya adalah pertanyaan yang sederhana itu, pasti pertanyaan itu akan muncul dari orang tua kita. Untuk apa? Mau beli apa? Apalagi kalau langsung nyebut ya, ma minta 10.000 kan gitu ya dulu. Eh, atau langsung ditanyain. eh, ada yang nanya juga yang saking kreatifnya juga, ma minta uang untuk beli es atau beli buat es krim gitu kan. Eh, nah, muncul lagi pertanyaannya, pilihannya apakah ditolak gitu. Jajan es krim terus nanti sakit perut atau sakit gigi dan seterusnya. Ada rambu-rambu banyak sekali yang memungkinkan supaya jangan sampai eh, gagal lah menerima itu. Intinya akan ada selalu muncul pertanyaan-pertanyaan eh, yang saat yang punya otoritas atas uang itu eh, punya hak dan punya kewenangan untuk bertanya minimal untuk apa gitu. Maka kalau kita terjemahannya hanya untuk minta uang, berarti kan akan muncul pertanyaan yang seabrek-abreknya gitu ya, sebisa mungkin digagalkan. Tetapi bagaimana kalau misalkan ternyata anaknya mintanya sudah pakai paparan? Ya, itu pernah terjadi, entah mungkin di keluarga Bapak Ibu juga pernah ada yang seperti itu. Cuma saya ngelihatnya waktu itu di salah satu anaknya Kick Andy gitu, Andi Epno ya waktu itu. Jadi kalau mau mengajukan sesuatu permintaan itu sampai presentasi, ya, gitu kan. Dibuat paparan dia sendiri seterusnya. Semacam kayak present sebetulnya saya butuh ini, uang ini untuk ini, terlepas alasannya benar atau salah. Tetapi dia berusaha untuk menyajikan informasi sebaik mungkin kepada yang punya otoritas atas uang tadi. Gitu. Nah itu yang kalau kita ambil esensi daripada konsep ini, sebetulnya wajar dong. Kalau misalkan eh, hal itu ditanyakan kepada kita selaku perangkat daerah dalam mengusulkan. Gitu. Jadi pada saat kita mengusulkan itu datang kalau ujuk-ujuk minta uang, dapat uang berapa nih sekarang perangkat daerah saya? Oh sekian 200 miliar. Oh sekarang 1 triliun atau saya 500 juta gitu kan. Tanpa ditanya untuk apa, maka yang salah orang tuanya kan gitu. Yang salah orang tuanya. Kenapa ngasih gitu aja tanpa tahu sebetulnya efeknya buat apa? Jangan-jangan membeli sesuatu yang tidak seharusnya tanpa ada informasi yang jelas atau yang penting ya atau ada Pemda yang kaya rayanya luar biasa pokoknya kalau satu hari nggak ngabisin saya tambah lagi gitu gitu kan saking uangnya unlimited kan nah maksud saya logika-logika ini sudah ada di dalam regulasi namun banyak yang mengabaikan. Nah, mengabaikan konsep ini yang sederhana ini sebetulnya ini adalah pertanyaan sederhana pada saat kita harus mempertanggungjawabkan atas uang yang kita keluarkan 1 rupiah pun dan 1 miliar punya kedudukan yang sama begitu maka konsep yang waktu kita awalkan dengan dari sisi keuangan itu selalu digaung-gaungkan adalah money follow program berarti kan posisinya kita harus mematangkan dulu konsepnya mematangkan dulu sehingga bisa diusulkan itu logis berikutnya saya kasih contoh lagi. Kenapa masyarakat pada saat mau mengusulkan ke Pemda untuk minta sesuatu yang paling sederhana seperti jalan lingkungan, Karang Taruna mau 17 Agustusan, atau mau pembangunan masjid, tolong bantu dong gitu. Saya mau lagi renovasi masjid dan seterusnya, atau rumah ibadah dan lainnya. Nah, itu kenapa Pemda langsung minta mana proposalnya, gitu kan? Saking meminta proposalnya supaya apa? Supaya dapat informasi yang lengkap, lokasinya di mana,
tempatnya, lokasi itu tempatnya ya, di mana tempatnya, untuk apa aja yang dibutuhkan untuk pembangunan ini bangun baru atau atau renovasi biasa atau seterusnya. Ya, saking menjaga bahwa kita punya prioritas, sehingga ya kalau ada yang minta, tunggu kondisi uangnya dulu tapi saya akan kasih kan gitu. Atau ada unsur-unsur yang lainnya, aduh ini kalau nggak saya bantu ini nanti bakal nagih-nagih lagi, banyak pertimbangan-pertimbangan, nanti cerewet lagi atau nanti diungkap di media Pemdanya nggak mau ngasih, nggak membantu masyarakat dan seterusnya. Banyak pertimbangan, ada pertimbangan administrasi, ada pertimbangan politik, ada pertimbangan apapun begitu. Tapi pada saat perangkat daerah mau mengusulkan, kenapa nggak sama seperti masyarakat mengusulkan? Yang penting ada dulu, kadang-kadang copy paste apa adanya dulu, jadi itu barang. Jadi itu anggaran. Pada saat dieksekusi, bingung bagaimana cara mengeksekusinya. Kenapa? Karena pejabat yang mikirnya pindah. Ya, si pemikirnya itu pindah, mutasi. Akhirnya si perangkat daerah bingung. Ini yang tahu yang pindah kemarin gitu. Atau copy paste. Sama sama dulu aja yang kemarin, yang penting anggarannya masuk dulu. Nanti pada saat mau melaksanakan diminta pergeseran anggaran, minta revisi dan seterusnya. Kenapa hal tadi yang ditekankan kepada masyarakat nggak kita itu nggak kita lakukan habit itu kepada kita gitu. Padahal regulasinya sudah jelas ada gitu ya. Regulasinya sudah jelas ada. Maka izin Bapak Ibu berangkat dari analogi-analogi ini, bahwa memang yang namanya usulan berarti harus memberikan informasi yang utuh dan konkret. Meskipun ada alternatif-alternatif, tetapi alternatif yang tadi yang kita sepakati itu menjadi bagian yang kita siap pertanggungjawabkan, baik secara aktivitas kinerja ataupun secara alokasi anggarannya. Nah, izin saya share sedikit, Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Baik, saya tinggal waktu punya 40 menit lagi. Nah, tadi masih prolog. Ya, kalau kita bicara regulasi, banyak sekali regulasi. Nanti kita akan bongkar dari sisi regulasi yang berkaitan dengan tema kali ini. Tapi pada dasarnya semua itu berangkat dari Undang-Undang 23 dengan regulasi-regulasi turunannya. Maka yang kita diskusikan berkaitan dengan usulan ini ada di dalam Permendagri 86 tahun 2017. Di mana di 86 tahun 2017 ini bicara mengenai mazhabnya perencanaan atau Bapeda begitu ya. Tetapi kan ini menjadi cara kerjanya perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Renja begitu. Maka di dalam porsi ini menjadi berangkat mengacu kepada Undang-Undang 23. Konsep yang tadi kami sampaikan di dalam proses ini adalah, maka tujuannya adalah supaya kalau kita dari kacamata uang ini, usulan ini jelas tepat sasaran, tepat tujuan, tepat penggunaan gitu ya. Kalau tepat sasaran berarti ada kelompok masyarakat yang akan menerima, calon kelompok masyarakat yang akan diterima, atau mungkin bicara mengenai si pengusul kan begitu ya. Yang kedua, kalau sudah tempat sasaran berarti tepat lokasi. Berarti ada memang lokasi yang dituju untuk sebagai lokusnya begitu. Dari lokus tersebut maka dituangkanlah kepada proses-proses usulan-usulan tersebut begitu. Maka dari sisi uang ini kan siap harus dipertanggungjawabkan atas pengelolaan dana yang secara efektif, efisien, transparan, akuntabel. Maka calon penerima siapapun itu gitu, dari mana, dari kode rekening manapun, jadi sebetulnya posisinya akan selalu melihat anggaran ini dari kacamata dari aspek kinerja, dari kacamata kinerja. Nah, karena tadi pengelolaan dananya efektif, efisien, transparan, akuntabel. Kemudian ada sinkronisasi pencapaian sasaran program daerah dan dalam APBD dengan program pemerintah juga. Jadi walaupun ini adalah penyelarasan itu terjemahannya adalah sama tujuan tapi beda cara. Jadi tidak harus sama berkaitan dengan cara, tapi harus sama soal tujuan. Nah, maka semua berkaitan dengan jenjang pusat, provinsi, dan kabupaten kota
dan juga di internal pemerintah daerah sendiri, dalam konteks ini adalah para perangkat daerah, dinas, badan, dan seterusnya, ini ada proses berbagi peran. Maka dalam konteks berusulan tadi, bukan hanya, saya udah selesai duluan, saya usulankan saya dulu, yang lain nanti. Nah, ini kan jadi bermasalah pada saat timing yang nggak cocok, eksekusinya nggak nyambung. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Yang satu ingin ngebahas kakinya, ini yang satu ngebahas kepalanya. Padahal sebelum bicara kaki, lutut dulu kan begitu. Betis dulu minimal gitu kan. Atau paha dulu kan gitu minimal. Intinya satu rangkaian mau nyusun kaki, berarti kan ada rangkaian-rangkaian kecilnya gitu. Ini jadi kaki berapa lama nih? 1 tahun cukup atau 6 bulan saja? Atau perlu 2 tahun? Nah, ini juga menjadi bagian yang harus dituangkan menjadi satu permasalahan supaya utuh jadi anatomi tubuh manusia, misalkan begitu. Dalam konteks akumulasi atas target-target tadi. Nah, kemudian lingkup yang perlu kita jadikan prinsip dalam nyusun APBD. Pastikan usulan-usulan yang dimaksudkan tadi itu sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Jadi walaupun kita dalam konteks mengusulkan, Bapak Ibu, jangan sampai keluar dari jalur yang sudah tertuang di dalam RPJMD. Keluar jalur dari konsep juknis misalkan, keluar jalur dari konsep uh, yang diamankan oleh pemerintah daerah. Maka konsep kolaborasi antar perangkat daerah akan membutuhkan pada saat diakumulasikan itu menjadi pada saat diakumulasikan menjadi satu lingkup target penyelenggaraan kebutuhan yang dapat direncanakan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara juga mengenai uraian-uraian tadi, usulan-usulan itu akan kita ramu menjadi satu kebutuhan dalam penyelenggaraan urusan. Maka di sini ada seleksi di dalam konteks ini. Mana yang paling nyambung, mana yang dikategorikan berkolaborasi untuk satu tujuan yang sama. Nah, di sini bukan hanya satu pengendali, tapi butuh 3 pengendali kan begitu. Untuk menerjemahkan kebutuhan ini, apakah ini sesuai kewenangan atau tidak. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena Bapak Ibu sekalian, di lingkup pemerintahan ini bisa jadi ada kepala daerah yang memang sangat semangat sekali untuk membantu masyarakat. Saking semangatnya, nabrak urusan pusat, nabrak urusan kabupaten kota, dia take over sendiri, begitu ya. Nah, ini sebetulnya usulannya diuji, maka ada proses pengujian atas usulan untuk ngecek kebutuhan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan. Jangan-jangan kalau saya take over kata provinsi, kita uji hasil pengujiannya, Pak, kalau provinsi take over pekerjaan ini, kabupaten kota akan dapat nilai jelek. Kenapa? Karena kinerjanya tidak dilaksanakan. Contoh misalkan, ada SPM yang harusnya menjadi kewenangan kabupaten kota. Kabupaten kota tidak bilang tidak mampu, tetapi karena di take over sama provinsi, pada itu bukan kewenangannya, akhirnya nilai si kabupaten jadi jelek. Kenapa? Karena pekerjaannya sampai di take over, padahal tidak ada statement tidak bilang tidak mampu. Walau intinya kalau bicara Pak tidak mampu, mohon izin Bapak Ibu, instansi itu dibentuk untuk melaksanakan kewajiban. Saya pernah mendengar ada misalkan kepala desa atau desa bilang, saya nggak mampu mengerjakannya, kerjakan saja sama kabupaten kota. Nggak bisa kalau memang itu sudah entitas, itu kewenangannya ada di desa. Itulah entitas itu tidak disiapkan, mampu tidak mampu, suka tidak suka. Kalau sudah menjadi kewajibannya si desa, laksanakan oleh desa. Jangan di take over oleh kabupaten kota, apalagi di take over oleh provinsi. Begitu. Tanpa ada statement apapun begitu ya. Ini tahu langsung dikerjakan saja sama provinsi. Nah, ini kan jadi permasalahan. Kenapa? Penilaian atas aspek kinerja si desa, aspek kinerja si kabupaten kota yang di take over sama provinsi tadi, itu nilainya jadi kecil. Kenapa? SPM-nya tidak terlaksana. Kenapa? Karena untuk menilai salah satu SPM itu menggunakan subkegiatan yang ada di kabupaten kota tersebut. Dan itu yang sudah tertagging oleh regulasi yang sudah kita sepakati di dalam pendanaan oleh pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat, tujuan waktu kita menyusun pendanaan itu adalah supaya semua saling berkinerja atas kinerjanya masing-masing, gitu ya.
Jadi bahasa saling berkinerja atas kinerjanya masing-masing. Jadi seolah-olah ini masing-masing padahal saling bersinergi gitu. Nah, ini yang kita jaga. Dan juga sharingnya berarti apa Bapak Ibu? Sharingnya karena kita memuji ke atas kemampuan pendapatan daerah. Kalau kita bicara mampunya, oke saya nggak mampu, saya kasih uangnya untuk bantu, tapi kinerjanya menjadi tetap kinerja si kabupaten kota misalkan. Saya kasih ke desa uangnya, asal menjadi tetap kinerjanya desa. Bukan karena, aduh saya karena nggak mampu uangnya daripada mubazir, saya akan kerjain saja. Nggak bisa juga, karena nggak bisa kita nilai konteks ini. Jadi proses saat ini dengan apa namanya, eh, proses-proses pengambil alihan kewenangan itu tidak boleh dilakukan sepanjang tidak ada yang menggugurkan kewajiban itu, begitu ya. Nah, maka Undang-Undang 23 menjagai bahwa pusat urusan pusat, provinsi urusan provinsi, kabupaten kota urusan kabupaten kota. Ini makna kalau kita dari kacamata usulan berangkat dari poin yang pertama. Kemudian tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sudah jelas kalau kewenangannya ditabrak pasti bertentangan, kan gitu ya. Nah ini maupun secara niat tidak salah, tapi cara bisa jadi salah. Berikutnya ada tahapan regulasi. Usulan itu munculnya dari mana? Jangan pernah mengusulkan hal-hal yang berangkat dari kebijakan dari KUA atau PPAS, karena berangkatnya adalah didasarkan pada RKPD. Maka semua usulan selesai di RKPD, Bapak Ibu, untuk hal-hal yang sifatnya direncanakan. Tapi kalau hal-hal yang di luar kendali pemerintah daerah, nggak bisa diprediksi, bahkan ada amanat perundang-undangannya, maka pastikan bahwa itu memenuhi kriteria mendesak. Berikutnya, pastikan ada ketepatan waktu dan jadwal tahapan yang tidak boleh kita langkahi, loncati. Nah, maka diatur dalam tepatan waktu itu adalah paling lambat, paling lama. Kalau ada paling lambat, paling lama, maka boleh cepat. Tanpa harus ditanya pun, Pak, ini boleh cepat atau enggak. Bisa, silahkan percepat proses tahapan itu. Ya, boleh percepat. Nah, tanpa harus, Pak, nggak ada aturan percepatannya. Memang tidak ada. Yang ada, tidak boleh lambat, tidak boleh melewati apa yang sudah diatur. Karena pengaturannya adalah paling lambat, paling lama. Misalkan paling lambat adalah minggu kedua Juli, ya jangan dilambat-lambat jadi minggu ketiga Juli. Pasti sudah tidak akan dapat nilai, pasti sudah dapat catatan. Tapi kalau misalkan paling lambat minggu Juli diselesaikan awal Juli, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Karena bahasa dilakukan, frasa yang digunakan adalah paling lambat dan paling lama. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan juga lingkup-lingkup lainnya, saya tidak semua saya akan bacakan ini. Kemudian usulan ini untuk kapan? Ya, kalau di sisi APBD, karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran. Berarti usulan ini berlaku untuk tahun depan, di tahun anggaran berkenaan. Saat Bapak Ibu lakukan di tahun 2025 itu untuk 2026. Maka pastikan ini masih relevan untuk 2026 atau memang untuk RPJMD yang akan dieksekusi di tahun 2026. Gitu. Dan pastikan juga kaitan antara before after-nya. Jadi before-nya apa? 2025 sudah ngapain sehingga saya mengusulkan 2026. Dan bisa jadi nanti dampak ke 2027-nya seperti apa. Maka akan selalu menjadi pembanding informasi antara tahun berjalan, tahun berikutnya, dan 1 tahun setelah tahun itu berjalan. Jadi akan terjadi 3 informasi dalam 3 tahun. Maka kalau kita bicara APBD 1 tahun anggaran, pastikan setiap potongan-potongan tahunnya itu merupakan satu rangkaian utuh dalam satu pekerjaan. Kecuali kalau diterjemahkannya adalah multi-years atau tahun jamak. Begitu. Di mana secara definisi pekerjaan yang dalam masa pengerjaannya melampaui 1 tahun, melampaui 12 bulan. Kemudian juga dalam konteks merencanakan tadi, dari sisi pendapatan harus bahwa penerimaan itu diukur secara rasional, begitu juga pengeluaran harus memiliki kepastian atas tersedianya dana. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana yang terjadi kalau kita flashback, bukan flashback sebenarnya, apa yang kita ukur berdasarkan apa yang terjadi di tahun 2025 saat ini. Yang terjadi di 2025 banyak kebijakan-kebijakan yang berangkat dari pemerintah pusat. Apa yang terjadi dengan adanya efisiensi yang terjadi? Efisiensi itu terjadi karena korelasi antara usulan yang berbasis kinerja dengan usulan yang berbasis kebutuhan
atau diurai kepada kebutuhan-kebutuhan belanja, itu bisa jadi lebih mahal. Kenapa? Karena biaya penunjangnya atau bumbu-bumbunya bisa lebih banyak, terlalu terlalu banyak dibanding dengan aktivitas utamanya. Maka ini kaitannya adalah untuk menjaga kualitas belanja. Kenapa Impres 1 ini terbit? Karena disinyalir banyak pemerintah daerah yang mengabaikan aspek efisien ini. Ya, padahal dalam konteks tahapan penyusunannya sudah banyak sekali yang harusnya dikawal, begitu. Misalkan untuk mencapai target misalkan ingin mengadakan swasembada pangan, berarti lokasinya di sawah gitu, misalkan lokusnya sawah, kemudian ada proses penanaman padi. Oke, bibitnya berapa ya supaya penanaman itu untuk awal. Akhirnya beli bibit tanaman, tapi dibuat seremonial. Seremonialnya dibuat prasmanan, bikin tenda di sawah yang udah kering, gitu ya. Bikin tenda besar di sana, ada makan-makan di sana, ada seremonial, ada panggung, ada dangdutan, gitu ya. Tetapi bibit yang ditanam cuma nggak nyampe 1 hektar, gitu kan. Ya. Nah, akhirnya seremonialnya saja. Atau ada contoh berikutnya. Dalam rangka pengendalian inflasi, usulannya apa? Operasi pasar. Nah, operasi pasar dikerjakan hanya sekedar seremonial. Mohon maaf saya sebut seremonial, kenapa? Tinggal minjem truk TNI, masukin sembako-sembako dibeli, jualan di situ. Setelah jualan di situ, besoknya tetap mahal juga karena masyarakat beli ke tempat yang lain yang lebih mahal karena nggak ada lagi yang murah. Kenapa? Operasi pasarnya selesai 1 hari. Begitu. Seremonial, dampak ke masyarakatnya ada? Belum tentu. Gitu. Apakah kita mengendalikan harga pasar? Belum tentu. Yang ada kita seremonial jualan sembako sementara dalam 1 hari saja. Begitu. Apakah ada dampak ke masyarakatnya? Iya Pak, murah. Oke, beli silakan. Bertahan berapa lama? 1 minggu. Oke, nanti 1 minggu saya bikin operasi pasar lagi. Seremonial lagi. Gitu. Pas dicek ternyata untuk sampai ke situ perjalinan dalam kotanya berapa, ngasih honor-honor, ada honor TNI-nya, ada honor kepolisiannya untuk pengamanan sembako-sembakonya, beli-beli segala macam, ternyata lebih rugi gitu. Padahal beli sembakonya sekian, tetek bengeknya jadi lebih panjang gitu. Nah, kan kita silakan uji yang seperti ini. Itulah kenapa Impres 1 itu muncul, karena disinyalir ada pemborosan di dalam setiap aktivitas kinerja, di mana di dalamnya belanja penunjang selalu lebih tinggi dibanding belanja utamanya. Nah, jadi tidak semua salah, gitu Bapak Ibu, tapi saya bilang banyak, gitu ya. Tapi tidak semua. Nah, maka Impres ini muncul untuk membatasi. Ya. Ini yang terjadi di tahun 2025 sebagai pembanding. Berarti kalau Impres 1 ini muncul, pada saat usulan itu masuk pada Bapak Ibu sekalian, ini cara memverifikasinya seperti apa kok jebol semua gitu. Gitu. Ini kan basis kenapa muncul Impres, karena tidak ada unsur verifikasi pada saat pengusulan. Gitu. Baik pengusulan alokasi atau pengusulan aspek kinerja, tahapannya mau seperti apa. Iya. Contoh lagi dalam rangka menunjang perikanan, misalkan meningkatkan perikanan dalam konteks gemar ikan, misalkan. Padahal daerah yang bersangkutan tidak punya laut, hanya ada bukit, ada cuma hanya ada sungai, ada eh, empang gitu ya. Kalau anak tidak punya laut, tidak punya danau, hanya sungai dan empang. Tapi studi bandingnya ke Labuan Bajo, gitu. Ya, apa hubungannya perikanan? Di sana ikannya bagus-bagus Pak, seger-seger. Betul, kita nikmati ikan itu ikan laut semua gitu. Tetapi pada saat kita pulang lagi ke tempat kita nggak ada tidak ada relevansinya dengan ikan yang ada di laut sana, karena kita hanya punya sungai dan hanya punya empang gitu. Iya. Nah kan ini bermasalah gitu. Nah, apakah pernah menguji usulan itu sampai setitik itu? Nah, itulah kenapa latar belakang Impres 1 ini bisa jadi muncul. Kemudian ini tahapannya yang terjadi, tapi saat ini kan udah terjadi ya Bapak Ibu, supaya jadi ibrohnya saja nih, untuk jadi hikmahnya ya, bahwa yang terjadi sekarang itu kenapa sampai harus dipotong, berarti kan ada
Ya, Pak, saya juga udah efektif efisien kok, tapi jadi ikut terpotong. Sekali lagi, Bapak Ibu, kadang-kadang karena kondisinya diambil pusat, sesuatu yang gara-gara yang masih banyak yang melanggar, tadi akhirnya yang sudah tertib ikut kena potong juga. Ya, itu kan jadi dampaknya di keseluruhan. Ini berkaitan dengan KMK 29, ya terjadi lagi. Kemudian ada percepatan, eh, di mana percepatan ini berangkat dari, nah, visi misi kepala daerah terpilih agar bisa masuk di eksekusi tahun 2025. Bahasanya memang percepatan, ya, penyesuaian atas perubahan RKP dan perubahan APB. Tapi kalau kita lihat esensinya, Bapak Ibu, sebetulnya fokusnya adalah kepada konten, bukan kepada jadwal. Karena jadwal itu silahkan percepat, boleh kok. So, tujuannya apa? Supaya perubahan APBD-nya cepat, eksekusinya bisa lebih banyak range waktu untuk mengeksekusi pelaksanaannya. Misalkan kalau sudah selesai di bulan Agustus, September sudah bisa running kan begitu di perubahan APBD. Tetapi banyak yang salah menerjemahkan. Ini adalah diterjemahkan, oh berarti saya harus buru-buru. Nah, lupa terhadap konten. Nah, jangan-jangan yang diburu-buru dimasukkan di perubahan RKPD, usulan tadi, nggak pernah ada tertulis satupun di dalam RPJMD yang sedang disusun. Jangan-jangan beda nih. Kan ini bisa jadi masalah gitu. Ya, nggak sesuai dengan RPJMD, usulan banyak nih. Oh, di perubahan ini ya, kerjakan ini, ngerjakan ini, ngerjakan ini, ngerjakan ini. Udah, usulannya bagus tuh. Tapi pas dicek RPJMD nggak ada yang nyambung gitu. Berarti ini usulan baru semua dong gitu kan. Ya, kita harapannya jangan seperti itu. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi di Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini. Nah, tetapi kami pernah menguji, ternyata ada kepala daerah yang turun ke lapangan, saking lihatnya, oh turun, oh iya jadiin usulan, segera eksekusi. Ini, oh iya, segera eksekusi. Lupa waktu nyusun RPJMD tidak dikawal, tidak ada satupun di dalam, bukan tidak ada satupun. Banyak yang diusulkan di perubahan RKP ini ternyata tidak ada di RPJMD-nya. Kagetlah beliau-beliau ini. Oh iya ya, nggak ada ya. Karena tadi terlalu sibuk turun ke lapangan, akhirnya tidak tahu sebetulnya apa yang tertuang RPJMD-nya itu berbeda dengan apa yang diusulkan kan gitu. Nah ini bisa jadi bermasalah. Maka sebetulnya eh, apa message daripada SE ini adalah untuk eh, fokus kepada konten. Soal percepat sudah kita kasih booster. Pak boleh on time nggak? Ya sangat boleh gitu karena di dalam regulasinya paling lama ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat juga dalam konteks usulan tadi ini bicara perubahan APBD, saya skip saja dulu berkaitan dengan hal ini karena saya akan masuk kayak lingkup-lingkup di dalam APBD 2026 Bapak Ibu sekalian. Ya, di APBD 2026 kita bicara usulan. Bapak Ibu, usulan yang dimaksudkan itu bisa jadi dalam bentuk penawaran. Usulan yang dimaksudkan tadi dalam bentuk analisis. Nah, maka sebetulnya salah satu yang jadi usulan juga adalah angka-angka yang dalam kerangka ekonomi daerah. Ini juga usulan, Bapak Ibu. Usulannya apa? Bahwa pertumbuhan ekonomi hasil hitung-hitungan seperti usulan dari siapa yang menganalisis atas pertumbuhan ekonomi. Saya mengusulkan angkanya seperti ini, dampaknya ini, eksekusinya ini gitu. Dari eksekusi tadi sebetulnya ini ada usulan bagaimana cara mengeksekusi inflasi daerah, bagaimana kesejahteraan sosial. Ini kan berangkat dari usulan Bapak Ibu. Ya. Jangan diterjemahkan bahwa usulan itu selalu program kegiatan subkegiatan endingnya bisa jadi hasil analisis keuangan, langsung bentuknya substansi. Nah, apa yang terjadi di kerangka keuangan daerah ekonomi makro ini berangkat dari usulan analisis para fungsional atau para tenaga ahli yang menerjemahkan bahwa kondisi keuangan di daerah tersebut kondisi seperti ini. Hasil dari analisis maka mengusulkan strateginya bagaimana untuk pertumbuhan ekonomi 5 tahun. Mana yang menjadi faktor pendorong? Ini berangkat usulan. Jadi jangan diterjemahkan usulan itu adalah ini perangkat daerah ngusulin apa. Usulan dari perangkat daerah itu adalah hasil pemikiran, hasil inovasi, karena tujuannya sudah jelas mau apa.
Jadi tinggal tinggal caranya yang difikirkan oleh perangkat daerah. Karena tujuannya sudah jelas di mana. Endingnya itu RPJMD. Ya. Cuma mau ngapain gitu. Mau ngapain kita itu mengeksekusi caranya. How to gitu. Gimana cara eksekusinya? Apa alternatif-alternatif yang ditawarkan gitu. Apa dampak ekonominya kalau memang itu terdampak pada ekonominya? Apa dampak sosialnya kalau memang itu ada hubungannya dengan sosial? Ya. Apa resiko yang harus dihadapi? Populis atau tidak? Ini kan kita harus analisis dan diusulkan ide-ide tersebut menjadi satu komposisi-komposisi yang holistik. Nah, ini juga berangkat dari usulan. Karena menggambarkan resiko dan seterusnya, peluang atau potensi dari daerahnya. Itu pun kita harus uji, Bapak Ibu. Kemudian, kalau kita lihat dari 2026, berangkat ini adalah tujuan, Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya adalah, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk terjemahkan ini mau porsinya seperti apa? Contoh, eh, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kita mau ngambil peran apa? Oh ada Pak, ada saya di Kesbangpol. Di Kesbangpol saya ada tujuan saya ideologi Pancasila apa? Ya pemuda atau Paskibra. Gitu. Hanya itu aja. Ya sementara itu dulu. Ada yang lain nggak? Ada Pak. Gitu. Kita uji terkait ideologi Pancasila dan seterusnya. Ini baru satu. Bagaimana memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Oke, kita fokusnya bukan ke pertahanannya, karena itu urusan absolut, gitu ya. Itu urusan absolut. Tetapi bahasa dengan cara apa? Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Oke, wilayah saya punya potensi apa? Potensi saya pertanian, Pak. Oke, usulannya apa? Yang ngusulin apa? Langsung ditunjuk. Dinas Pertanian ada usul nggak? Ada ide nggak? Melalui swasembada pangan. Sekarang berapa kilo, berapa ton beras yang sudah dihasilkan setiap tahun? Kira-kira cukup nggak untuk satu wilayah kita? Atau jangan-jangan kelebihan sehingga kita bisa share ke wilayah yang lain? Maka potensinya kita kita petakan. Untuk menjaga konsistensi potensi dengan sekian tonnya tadi, berarti saya harus ngapain? Nah, karena ketahanan pangan berarti sudah masuk kategori menjaga keamanan negara atau kemandirian bangsa, kan gitu. Ya. Energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, silakan semua berperan dengan perannya masing-masing. Jangan diterjemahkan ini saya harus swasembada pangan, padahal nggak punya sawah. Ya. Dipaksain dinas pertanian, tolong cetak sawah. Jadi bisa jadi bermasalah. Kenapa? Buka lahan sawah. Lalu kemudian berantem sama Bapenda. Kata Bapenda, saya harus menghasilkan PBB yang tinggi, pajak bumi dan bangunan. Dan kemudian juga ada berkaitan dengan saya harus menyediakan perumahan, kata perumahan dan permukiman. Berantem tuh satu lahan. Ya, yang satu mempertahankan sawah, yang satu ingin mengubah tanah jadi perumahan. Yang Bapenda tinggal nunggu ini mau jadi PBB atau menjadi apa nih. Kan gitu. Nah, ini kan harus dalam satu rumah bisa jadi berantem gara-gara itu. Kan gitu. Kalau sama-sama mengusahakan dengan egonya masing-masing tanpa ngobrol gitu. Nah, jadi berangkat usulan, berangkat dari konsep yang kita padu padankan, bukan dibentrokan, bukan diadukan. Gitu. Berangkat dari konsep itulah kita saling menguji untuk saling mengisi. Ya. Nah, ini siapa yang bisa mengeksekusi? Wasitnya siapa? Teman-teman Bapeda. Gitu. Wasitnya teman-teman Bapeda, karena Bapeda ini sebagai metronom kinerja. Metronom kinerja. Jadi melihat proses ini. Maka di sini bisa, oh ternyata saya di kabupaten saya, di kota saya, di provinsi saya, itu lumayan nih effortnya terhadap cita cita. Pak Presiden, wilayah kami fokus diambil ininya ya perannya. Di kabupaten kota sudah saya bagi tugasnya. Kita berperan nih. Ada yang jadi kukunya, ada yang jadi jarinya, gitu kan? Ada yang jadi jaringan kulitnya. Nggak apa-apa. Nah, gitu. Semua berperan dengan polanya sendiri. Berarti dihubungkan dengan seluruh Indonesia jadilah jari tangan kayak gitu ya. Nah, ini berbagi ini memang menjadi sesuatu yang harus dikolaborasikan dan tidak bisa lagi ego sektoral ini kita mulai muncul.
Nah, ini berangkat dari usulan itu berangkat dari sana. Jadi silakan diuji masing-masing berdasarkan hal tersebut. Yang terjadi contoh tadi ini fokus untuk kebijakan strategi kebijakan fiskal. Ada ketahanan pangan, layanan kesehatan, MBG, koperasi, UMKM, investasi dan seterusnya. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan, ketahanan energi. Dari 1 sampai dengan 7, kira-kira pertanyaannya sederhana. Untuk yang nomor 1, mendorong ketahanan energi, kira-kira dinas mana saja sih yang harus terlibat? Ya, saya yakin multidimensi, multi dinas. Maka dinas itu akan ditanya, dinas mana aja, ayo. Ada dinas Pak, ada dinas ESDM Pak, gitu. Ketahanan energi, energi yang mana nih? Saya ESDM Pak. Ada apa lagi? Oh cuma itu aja Pak. Ketahanan pangan ada siapa lagi? Ada Pak, selain pertanian, ada juga perdagangan, ada UMKM misalkan gitu. Ya, ya silakan. Yuk, semua dinas tersebut mengusulkan. Kita lihat usulan masing-masing. Ada bentrokan atau enggak? Atau bisa di mix atau tidak, dan seterusnya. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Oh iya Pak, ini dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit. Gitu. Oh jangan dulu, ada yang pendukungnya. Misalkan apa? Kita nggak tahu data masyarakat kita tuh di mana. Oh berarti saya libatkan Dukcapil. Oh saya pengen turun ke masyarakat, tapi kalau puskesmas turun ke masyarakat kan puskesmas fokusnya di puskesmasnya. Bagaimana yang di luaran sana? Oh saya libatkan kelurahan deh, gitu. Nah, libatkan kelurahan, libatkan RT, RW, itu kan ide yang muncul. Nah ini yang kita rumuskan dan kita ramu dalam konteks kebijakan-kebijakan hal ini. Ya, ini saya tadi tidak akan bahas lagi. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, apa yang kita harus susun di setiap tahunnya dalam konteks usulan ini? Pertama, pastikan, bukan berarti pastikan ada regulasi terbaru, bukan. Update atas regulasi, terjemahnya begitu sebetulnya. Update atas regulasi. Yang kedua, tuangkan dalam dokumen perencanaan sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Permendagri 86 2017. Isu-isu strategis ini kita mulai rumuskan. Apakah perlu bentuk mind mapping atau seterusnya. Bikin pengelompokan strategi masalah ini, mana relevansinya dengan RPJMD tahun keberapa. Karena bisa jadi masalah di masyarakat itu jadi masalah. Tapi pas dilarikan ke RPJMD, itu eksekusinya bukan di tahun ini, tapi 2 tahun depan misalkan. Pilihannya, mau digeser maju, apa tetap di tahun yang berkenaan. Nah, maka ini kan isu-isu ini bisa kita tangkap. Nah, kapan kita bisa mengeksekusi? Kemudian itulah fungsi ada Rakortek Rembang. Di Rakortek Rembang ini mengkomposisikan dari hasil komunikasi-komunikasi data, informasi, pelaku, sehingga menghasilkan satu rumusan kesepakatan. Maka setelah itu selesai, maka kita ada pengendalian dan evaluasi. Bahasa hasil pengendalian dan evaluasi itu pada tahapan apa, Bapak Ibu? Pada tahapan penyusunan RKA. Setelah usulan selesai, dimasukkan menjadi komposisi di dalam renja, kemudian renja itu adalah sebagai pedoman penyusunan RKA, maka diuji. Kalau Bapak Ibu mencermati di dalam PP 12 tahun 19, ataupun di dalam aturan terkait inspektorat, ataupun di aturan terkait Bapeda, itu ada satu rangkaian utuh di dalam tahapannya. Yaitu apa Bapak Ibu? Pengendalian dan evaluasi. Saya izin. Nah ini Bapak Ibu. Dalam menyusun RKA, itu dikawal oleh 3 penguji atas usulan yang sudah diterjemahkan menjadi program kegiatan, subkegiatan, dan belanja. Ya, ini masih rancangan semua, rencana kerja dan anggaran RKA kan. Kalau bahasanya Bapeda disebutnya rencana kerja dan pendanaan gitu. Jadi Bapeda akan menguji aspek kinerjanya, relevan enggak dari aspek kinerjanya. Maka RK ini diuji oleh Bapeda dengan istilah namanya DALE. Oleh BPKAD itu diistilahkan namanya verifikasi RKA. Diuji terkait efektif, efisien, ekonomis, akuntabel terhadap uang yang tersedia. Benar nggak sih uang segini ini cukup rasional atau kebanyakan? Atau nggak nyambung sama sekali apa yang dibeli? Gitu. Iya, dalam rangka kesejahteraan masyarakat di dinas sosial belinya mobil kan nggak nyambung. Gitu. Pas ditanya nyambung Pak, emang kenapa? Ini buat sosialisasi kami keliling Pak, karena daerahnya tidak ada
tidak bisa ditembus sama selain harus maka kita harus punya mobil. Jadi nyambung. Gitu. Maka menguji itu hal yang penting. Kemudian itu bahasanya verifikasi BPPKD. Kemudian ada bahasa berikutnya adalah review. Review atas RKA oleh inspektorat. Maka ini saling bersinergi satu sama lain untuk menghasilkan informasi yang utuh supaya perangkat daerah yang selaku eksekutor atas usulan tersebut bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi secara uang dikawal, secara kinerja dikawal, secara aspek keseluruhan utuhnya dikawal juga oleh inspektor. Sehingga sangat kalaupun ada yang jebol itu nggak banyak gitu. Atau pada saat ditanya ini untuk apa anggaran sekian, aduh nggak tahu Pak, saya cuma operator, kepala dinasnya nggak ada gitu. Nah kan bermasalah gimana cara nanyanya gitu. Kadang-kadang yang disodori pada saat verifikasi, dalek, review yang disodori bukan kepala dinas, yang disodorin operator, yang nggak bisa jawab apa-apa. Atau jangan-jangan pakai main kekuasaan. Mohon maaf saya sebutkan demikian. Langsung ditelepon dengan Pak Sekda. Pak Sekda izin, ini kami usulan ditolak sama TAPD. Akhirnya diperintah dari atas. Itu tolong jangan ditolak. Padahal kita belum verifikasi. Akhirnya bermasalah di kemudian hari. Di tahapan pengadaannya bermasalahkah? Tahapannya pelaksanaannya bermasalah. Kenapa? Karena konsepnya belum duduk. Tapi pakai pendekatan kekuasaan, main ngadu gitu kan. Kenapa saya ceritakan ini memang fakta di lapangan yang terjadi. Fakta di lapangan terjadi dan ada gitu ya. Nah, mudah-mudahan tidak. Ini yang saya ceritakan tidak bukan ada yang hadir di sini ya. Nah, gitu. Tetapi ini relate dengan kondisi rap ini dikaitkan dengan tema kita atau diskusi kita kali ini. Nah, ini Bapak Ibu berkaitan dengan konteks tahapan ini. Maka tiga saringan tadi akan mengamankan kepala daerah terutama, mengamankan kepala dinas terutama, atau yang mengeksekusi sehingga tahapan-tahapan tadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan wilayah tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, lingkup-lingkup tadi saya izin masukkan intisarinya adalah jadi kebutuhan tadi kalau di kacamata DPRD kan masyarakat boleh ngadu ke siapa aja. Jadi usulan itu kalau ke DPRD itu ditampung, didaftar, dibedah, diuraikan, dibahas, disepakati. Jadi pokit. Kan gitu. Tapi kalau ke masyarakat yang ngadunya ke kepala daerah, ke Pemda, itu akan diusut, akan dicek lagi telah kebutuhan. Jadi usulan juga masuk. Bisa ke Pemdanya sendiri, bisa ke DPRD, bisa masyarakat ke wadah atau kanal yang disiapkan oleh Pemda. Misalkan inputnya dari mana aja, lewat WA, lewat IG, lewat TikTok, lewat proposal atau lewat bentuk apapun yang sebagai kanal informasi usulan. Maka rumusan-rumusan ini baik dari DPRD, dari masyarakat ataupun dari Pemda itu akan dibuat masukkan ke keranjang, dimasukkan ke keranjang, ditelaah kebutuhannya, ya, dirumuskan cara dan alternatif caranya. Itu tugas siapa? Tugas perangkat daerah. Rumuskan cara, alternatif caranya, lokasinya masalahnya ada di mana. Dibuat kerangka acuan kerjanya, akan diurai. Kan kerangka acuan kerja itu terjemahnya bagi perangkat daerah. Tapi bagi masyarakat sebutnya proposal kan. Ya, Izin Pak dirumuskan. Hilman Ya, mengingatkan siap. 4 menit lagi. Betul, saya sudah pakai stopwatch kok. Siap. Ya, kemudian disinkroniskan dengan visi misi kepala daerah. Kemudian ada penentuan target, penentuan prioritas, penentuan SKPD yang pengampu atau multi SKPD, penentuan jenis pengadaannya yang lebih mendekat seperti apa. Biasanya KPBJ ikut nimbrung gitu kan, bahkan ditugaskan khusus untuk mengawal, jangan sampai salah pengadaannya. Kalaupun salah pengadaannya berarti dicek lagi, ini maunya apa sih sehingga pengadaannya sendiri jelas gitu kan, mau ngapain sebenarnya gitu kan, analisis keuangan daerah dan seterusnya. Jadi hasil itu TAPD akan dibawa lagi ke teman-teman DPRD, dibahas, dibanggar, dibahas dan sepakati. Nah, itu lingkup-lingkup dalam konteks pengusulan-pengusulan, ya. Ada penjadwalannya di SIPD-nya seperti apa. Ini snapshot saja sebagai sekilas karena sudah tinggal 3 menit lagi. Ya, ini sebagai tahapan-tahapan di dalam sistem informasinya, bagaimana hibah, bantuan keuangan dan seterusnya. Intinya semua berangkat daripada usulan-usulan. Nah, inti dari semua ini adalah usulan ini harus terjawab how-nya.
Why-nya itu adalah satu penasaran, rasa ingin tahu bahwa masyarakat bermasalah. Sehingga harus jadi solusi dan bagaimana cara menerjemahkan solusi tersebut. Inilah inti daripada semua diskusi kita, di mana ini harus diuraikan ke dalam satu habit di dalam kita di Pemda, baik di perangkat daerah ataupun di masyarakat, gitu, ataupun di DPRD sekalipun begitu. Supaya perangkat daerah dikembalikan kepada habit awalnya adalah merumuskan inovasi alternatif cara. Ya, kurang lebihnya demikian. Saya kembalikan karena selebihnya ini hanya masalah siklus-siklus saja, dan nanti ini menjadi trigger juga untuk diskusi dengan teman-teman di forum ini. Saya kembalikan ke Bu Betty, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hilman atas materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan bagi Bapak atau Ibu peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengklik fitur raise hand atau mengetik di kolom chat. Sepertinya ini sementara ada satu pertanyaan Pak di kolom chat dari Bapak Yuda Umbara. ASN setiap tahun diukur indeks profesionalismenya. Apakah di BKPSDM ada anggaran untuk Bintek atau Diklat untuk hal tersebut? Silakan, Pak. Baik, saya jawabnya begini. Apa target BKPSDM dalam rangka mengukur indeks profesionalismenya, atau apakah ada target sehingga indeks profesionalisme ASN itu bisa diukur, atau menyediakan sumber daya manusia sehingga bisa diukur indeks profesionalismenya? Berarti ada PR yang BKPSDM nggak? Ada. Mau ngapain BKPSDM? Pertanyaannya jangan ke anggarannya saja, tapi pertanyaan mau ngapain BKPSDM sehingga bisa memenuhi goals daripada indeks profesionalisme ASN. Oh, berarti saya harus menyiapkan ASN yang berkualitas. Di bidang apa? Oh, di bidang keuangan. Berarti saya harus menyiapkan. Sampai ke Ya. Makassar sebelum Ya. sekali. Berarti saya harus menyiapkan. Tapi sama ke Pak Jaki, Pak Ji Gisman. Oh, ke Barombong. Ya, sepertinya lupa mute kayaknya. Ya. Jadi pertanyaannya saya balik nih. BKPSDM, bagaimana cara BKPSDM mengukur indeks profesionalisme ASN atau menyediakan ASN supaya bisa dalam pengukuran indeks profesionalismenya bagus kan gitu. Kan pertanyaan jadi how tuh. Oh, berarti saya harus menyediakan pelatihan. Maka saya akan kerjasama dengan mana? Saya akan kerjasama dengan Biro Kepegawaian atau bagian kepegawaian. Kira-kira berapa jumlah fungsional yang ada? Latar belakang bidangnya apa? Ada fungsional keuangan, perencanaan, ada fungsional terkait Wida Iswara dan segala macam. Saya kumpulin. Mana yang lemah? Mana yang kurang? Kalau kurang berarti saya akan tawarkan ke yang banyak. Mau nggak pindah ke fungsional terkait A supaya ini bisa ini? Kan ide itu jadi banyak. Setelah ini muncul, dirumuskanlah pelatihan, konsep-konsep pelatihan dengan target-target berapa lama. Dengan ada seperti itu kan kita nawarin, Pak, saya harus punya pelatihan ini karena untuk indeks profesionalisme saya butuh anggaran sekian. Jadi anggarannya kan di ujung, Pak. Kalau misalkan ujung-ujung Bapak tanya kepada saya atau kepada kepala daerah atau kepala sekda saja, atau kepada sekda saja, Pak Sekda atau Pak izin saya butuh anggaran BPKPSDM nih, kecil-kecil terus BPKPSDM anggarannya. Pasti pertanyaannya emang mau ngapain? Butuh apa, ayo? Coba presentasikan di saya. Oh, nanti Pak saya buatkan dulu ya. Mentok jadinya gitu. Dulu latah. Ya. Maka akan jadi mentok jadinya pada saat kalau pertanyaan ini tidak bisa kita siapkan jawabannya, challenge-nya apa gitu. Ini saya menjawab demikian ya Pak Yuda berkaitan dengan pertanyaan Bapak. Jadi bahasanya ada anggaran untuk bintek atau diklat itu kan cuma cara. Pertanyaannya Bapak mau bintek apa? Siapa sasarannya?
Itu pertanyaan sederhana saya. Kalau Bapak sudah siapkan, saya siapkan anggarannya kalau memang tujuannya sudah jelas. Kalau perlu saya pindahkan dari tempat saya kurangi dari tempat saya tempatkan di tempat Bapak untuk PKPSDM. Kalau konsepnya sudah jelas, saya tungguin ya 1 minggu. Misalkan gitu kata Pak Sekda. Terjawab kan challenge-nya, waduh pusing juga ya katanya gitu. Nah kalau sampai gitu kan jadi bermasalah. Akhirnya ditunggu 1 minggu, 2 minggu nggak datang-datang, ya udah kena sunat. Nah gitu. Baik, mudah-mudahan terjawab karena berkaitan dengan usulan ini. Ya. Oke, wah langsung pertanyaannya dari suhunya langsung ini. Yang kedua, Pak Muji. Ya, Ibu masih di mute berarti. Pertanyaan dari Pak Muji Santosa, apakah ada porsi di APBD, porsi pendidikan 20%, porsi APIP 1%, dan seterusnya, Pak? Iya, dalam konteks persentase ini, kalau misalkan tanyanya ke saya, dengan konsep ini sebetulnya sudah harus ditinggalkan konsep-konsep persentase sebetulnya ya. Tetapi sepanjang ada dasar hukumnya kita jadi harus patuh gitu. Maka dengan adanya persentase ini, pertanyaannya adalah sekualitas apa 20% ini dan jadi apa 20% ini? Kalau kita dengan konsep usulan tadi, saya udah dikasih 20% nih ke Bapak untuk pendidikan. Pertanyaannya adalah mau dipakai apa 20% ini? Mau jadi apa 20% ini? Nah, ini kan pertanyaannya ke sana dan itu sudah kita tuangkan di dalam pedoman susunan APBD mau jadi apa pendidikan 20% ini gitu. Apakah kita, karena bicara pendidikan, fokusnya ada apa? 1, sarana prasarana. 2, siswa. Yang ketiga adalah guru. Kalau dikaitkan dengan sekolah. Tapi bicara undang-undang pendidikan, itu bicaranya adalah kesempatan bagi masyarakat. Berarti ada unsur beasiswa juga. Ada unsur pendidikan PNS juga. Ada unsur pelatihan-pelatihan bintek dan segala macam. Itu bagian daripada 20% pendidikan seharusnya. Tapi jangan itu yang porsinya lebih besar. Karena posisi yang lebih besar harusnya yang siswa, guru, sarana prasarana pendidikan. Dan gitu. Kalau memang kita ditarik porsinya, harus lebih banyak mana dari 20% itu. Bicara APIP, 1% yang saat ini di dalam Stranas PK, karena usulan ini muncul dari Stranas PK untuk mencegah atau mengoptimalisasi fungsi inspektorat, maka pertanyaannya adalah, apakah 1% ini menjamin tidak ada fraud? Atau mengurangi kecurangan? Atau tertangkapnya? Kan gitu. Hal-hal yang tadi. Atau mencegah? Gitu. Berapa rupiah yang diselamatkan oleh Pemda, oleh inspektorat? Dari 1% anggaran yang sudah untuk 1 tahun dalam upaya preventif tadi, karena kalau MCP KPK juga kan monitoring center of prevention, berarti kan pencegahannya lebih didahulukan daripada penindakan. Gitu. Jangan sampai yang lebih kerja TGR-nya atau BPK-nya, pengembaliannya, LHP-nya. Pencegahannya berarti berapa? Saya sudah selamatkan 1 miliar dari pemborosan. Saya sudah menyelamatkan. Nah ini, jadi kalau memang sudah ada ditentukan porsinya, maka pertanyaan munculnya adalah mau diapakan uang ini dari porsi tadi. Maka kembali lagi aspek kinerja lagi jadi alat ujinya begitu. Begitu Pak Muji. Kemudian Pak, gimana Pak Muji, ada tanggapan? Nggak ada, lanjut. Oke, siap. Pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu user ini. Bagi Ibu user. bagi SKPD penerima restribusi, untuk penentuan target potensi yang menghitung apa dari SKPD terkait atau dari perencanaan atau Bapeda atau dari BKAD-nya, Pak. Oke. Intinya Bapak Ibu, kalau secara makro, kewenangan itu ada di BPKD. Bicara total penerimaan. Tapi saya yakin total penerimaan ini kan muncul dari informasi-informasi dari SKPD yang memiliki kewenangan pemungutan, baik pajak ataupun retribusi. Jadi penentuan target ini berangkat dari berapa potensi yang diyakini dan cara yang paling efektif dalam mencapai target retribusi.
Siapa yang menghitung? Ya kolaborasi kalau pendapatan. Contoh, sekarang misalkan nggak usah bicara retribusi keseluruhan. Mungkin ada retribusi lah. Pajak retribusi parkir tepi jalan. Ya, kan banyak yang bocor. Kadang-kadang yang dikasih rompi bukan petugas asli. Gitu. Nah, selama ini tahu bocor tapi masang targetnya tinggi terus, retribusinya nggak jadi tercapai. Gitu. Jadi yang salah penentuan targetnya atau cara mengeksekusi retribusinya. Nah, pada saat bilangan seperti ini, berarti kalau berani pasang target, harusnya SKPD yang bersangkutan berani untuk mengeksekusinya. Kadang-kadang tidak bermasalah waktu nyusun target di anggaran, tapi bermasalah waktu mencapai realisasinya. Kenapa? Ada kebocoran-kebocoran di dalamnya. Tapi kalau secara makro, disebutnya adalah proyeksi atas pendapatan atau penerimaan daerah. Ya. Kalau bahasa di pasal 157 di Permendagri 86 2017, ada disebut adalah menghitung kapasitas real keuangan daerah, itu adalah perangkat daerah yang memiliki kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Berarti BPKAD yang memiliki kewenangan. Tapi apa iya BPKAD tanpa ada sumber pendukung data dari SKPD? Gitu. Intinya sama-sama menghitung berdasarkan porsinya masing-masing, kemudian diuji oleh BPKAD, kemudian diakumulasikan, disepakati bersama. Oh, segini angkanya. Berarti supply datanya dari mana? Perangkat daerah. Penentuan akhirnya ada di mana? Penentuan akhirnya di BPKAD. Nah, itu untuk yang user. Ya, pertanyaan berikutnya dari Bapak Rian Hidayat. Ini ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama untuk BTT, apakah perlu review dari APIP? Yang Baik, kedua, termasuk review seperti apakah yang dilakukan APIP untuk pekerjaan yang melewati tahun anggaran? Silakan, Pak. baik. Untuk yang BTT, nah, bicara review APIP-nya itu biasanya di akhir. Kalau yang sifatnya darurat. Karena bicara darurat diatur oleh Undang-Undang 24 2007, silakan cermati itu. Aturan teknisnya ada PP 21 2008 dan PP 22 2008. Bicara mengenai penanggulangan bencana. Begitu ya. Baik bencana alam, non alam dan seterusnya. Nah, itu yang sifatnya darurat. Kalau mendesak, nah itu kan sifatnya eh, pergeseran anggaran dari BTT ke perangkat daerah lain. Jadi perangkat daerah yang membutuhkan. Mana yang APIP duluan harus bertindak dalam konteks eksekusi? Yang mendesak. Kalau yang mendesak itu sebelum dianggarkan review dulu. Apa yang direview? RKA. Kembali lagi. Kan di dalam Permendagri 10 2018 yang direview oleh inspektorat adalah RKPD, Renja, KUA PPAS, RKA, RAPBD. RKA nih, Pak. Sekarang RKA itu akan muncul pada saat kapan? Yang pertama, pada saat menyusun APBD ada RKA, SKPD. Itu direview. Waktu nyusun perubahan APBD ada nyusun RKA. Yang ketiga, waktu pergeseran-pergeseran anggaran, yang diubah itu kan RKA. Maka setiap yang judulnya ada penyusunan RKA atau penyesuaian RKA, pasti direview APIP. Ya. Baik pengujiannya sifatnya laporan atau sifatnya terjun, itu silakan kepada mekanisme review. Apalagi kan dalam waktu dekat atau sudah mungkin ya di SIPD ada menjadi bagian e-review. Kan lebih mudah lagi, tidak perlu turun tangan. Cukup bisa real time melihat kondisi jalannya RKA di masing-masing perangkat daerah. Tinggal bisa diuji petik atau bisa lihat langsung karena sudah real time masuk ke dalam e-review. Nah, jadi bisa dilihat kapan saja. Gitu. Itu kemudian untuk lewat tahun di Permendagri 77 dan pedoman penyusunan APBD sudah kita tuangkan. Ada 4 yang masuk kategori melampaui tahun anggaran. Yang pertama, pekerjaannya sudah selesai tapi belum sempat dibayar. Yang kedua, ada pekerjaannya yang belum selesai sehingga harus dilanjutkan ke tahun berikutnya. Yang ketiga, ada kondisi force majeure. Yang keempat, ada putusan pengadilan. Di antara 4 tadi, 3 yang harus direview oleh
Apik. Putusan pengadilan tidak perlu direview lagi karena sudah putusan pengadilan inkrah. Maka tidak perlu direview, langsung anggarkan saja. Karena sudah inkrah putusan pengadilan. Tetapi yang 3 tadi wajib direview dulu sebelum dianggarkan. Hasil review akan menentukan apakah dianggarkan atau tidak. Dan berapa jumlah yang harus dianggarkan. Ya, itu untuk menjawab yang review pekerja melalui tahun anggaran. Mana lagi? Sebelum Siap, nanti ada yang ini ada raise hand. dari Pak Buyung, Pak M. Ya, Iqbal silakan. ingin bergabung. Silakan kepada Pak Buyung. Terima kasih Pak Hilman, Pak Bupati. Ini Ya, mau nanya, kalau kami kan Kementerian Pusat, Bu, ini kan terkait pengelolaan keuangan daerah. Tapi yang terkait dengan kami terkait keuangan daerah, biasanya ada pernah kami lakukan itu pengadaan barang jasa dengan mekanisme sumber dana hibah daerah. Itu biasanya kebanyakan mungkin di lingkungan pendidikan ya, begitu Bosda atau apa itu namanya itu. Itu kami lakukan di tahap persiapan sejak RUP. Kami harus mengisikan sumber dana kan, biasanya kan rupiah murni atau DIPA atau itu yang terkait pengelolaan daerah itu bagaimana mekanisme pengelolaan pengadaan barang jasa dengan sumber dana hibah daerah. Yang pertama terkait pengelolaan daerah. Sumber daya yang lain pun kami juga agak familiar dengan SPSN. Apakah sedikit bisa dijelaskan terkait mekanisme pengadaan SPSN? Ini mungkin nggak terkait langsung dengan pengelolaan keuangan daerah ya. Mungkin sedikit saja mungkin apa ya pengantar atau apa yang terkait hibah daerah termasuk karena gini terkait hibah daerah itu diskusi langsung oleh Pemda terkadang dengan nota perjanjian hibah daerah atau NPHD itu kami pernah lakukan di Satker dengan NPHD. Jadi ketika sudah ada NPHD semacam MOU antara kepala daerah dengan kepala kantor baru kita bisa belanjakan dan itu murni masuk ke anggaran Satker. Kira-kira seperti apa penjelasan dari Pak Hilman. Terima kasih Bu. Pak Hilman, makasih. silakan Pak Hilman. Baik, mekanisme hibah daerah itu berangkat dari proposal. Proposal itu sendiri gini, semua usulan di dalam tahapan APBD itu harus sudah selesai di RKPD. Itu dasar hukumnya ada di dalam PMD 86. Bahwa semua usulan itu harus sudah diusulkan kepada pemerintah daerah dan diuji, diverifikasi sebelum RKPD ditetapkan. Gitu. Jadi clear semua aspeknya adalah di aspek perencanaan pembangunan. Baru kita bicara ada tiga yang harus diverifikasi oleh pemerintah daerah atau dievaluasi oleh tim yang secara substansi. Yang pertama adalah ini menyangkut urusan apa hibah ini, dikaitkan dengan urusan apa. Maka kalau kita sudah mengetahui urusannya apa, maka akan ditempatkan kepada perangkat daerah yang mana. Apakah ini dinas sosial, apakah ini setda, apakah ini di dinas perumahan permukiman, apakah ini di dinas pendidikan, gitu. Maka hibahnya akan urusan mana nih hubungannya. Setelah diketahui, maka perangkat daerah yang bersangkutan itu akan menyeleksi yang kedua. Layak atau tidak layak. Berarti kan company profile, bukan company profile, terkait profile si pengusul yang mengajukan proposal. Lokasinya di mana, tolong cek dong, gitu ya. Ya, cek lokasinya, benar nggak sih ada bangunan itu, gitu. Nah, ini kalau di pemerintah. Kalau instansi vertikal, berarti ada proposal dari instansi vertikal. Nah, siapa pengusulnya? Kalau instansi vertikal sudah ada jelas dasar hukumnya kalau meminta hibah ke Pemda. Ada PMK 99 tahun 2017. Kalau instansi vertikal atau pemerintah pusat minta hibah ke Pemda. Ada dasar hukumnya pakai PMK 99 2017. Ya, kalau kami ini Pak, kami kementerian terpusat tapi dapat hibah dari daerah pernah. Saya beberapa di Satker. Ya betul Pak. Itu jadi itu madrasah misalnya. Jadi kami misalnya di kantor pemerintahan kabupaten kota pernah mendapatkan dari Pemda atau dari Pemkot. Itu maksudnya ke anggaran madrasah, pendidikan madrasah dan anggaran haji itu pernah. Ya, karena ada semacam MOU atau kerjasama antara kerjasama antara kepala kantor dengan pemerintah daerah, baik itu Pemkab atau Pemkot. Nah, itu. Betul Pak. Okay. Jadi posisinya sebagai penyalur kalau gitu. Berarti kan sebetulnya penerima akhirnya adalah madrasah karena di bawah naungan Kemenak kan begitu ya. Maka ini hibahnya sebetulnya tujuan akhirnya adalah ke madrasah, tapi karena di bawah naungan Kemenak, maka hibahnya adalah ke Kemenak dulu, gitu. Sebagai instansi
utamanya gitu. Karena kan sekali lagi karena ini kan ada hubungannya sama PMK 99 tahun 2017. Walaupun pengusulnya adalah madrasah. Tapi kalau misalkan ini pertanyaan berikutnya adalah ini inisiatifnya Pemda atau ini permintaan daripada madrasah. Karena kalau permintaan dari yang disebut dengan hibah itu posisi Pemda pasif. Ya. Dan harus berproposal. Harus berproposal. Tapi kalau ini adalah bagian daripada keluasaan fiskal yang sehingga Pemda berinisiasi untuk membantu madrasah, maka tanpa proposal. Tapi inisiatifnya ini harus tertuang di dalam RPJMD. Gitu. Nah, ini harus jelas dulu nama itu dari awalnya. Akan jadi hibah, akan jadi uang yang diserahkan, atau seterusnya. Tergantung penerimanya siapa. Tetapi kalau bicara ini adalah instansi pemerintah, dalam konteks ini adalah lembaga pendidikan yang di bawah Kemenak, maka kita akan menyalurkannya kepada Kemenak. Kenapa? Karena keagamaan adalah unsur absolut, kan begitu ya. Tidak ada perwakilan dimanapun di Pemda yang menangani unsur keagamaan. Nah, ini yang menjadi poin tadi. Maka kalau kita bicara mengenai usulan, maka sekali lagi munculnya harus dipatuhi juga berkaitan dengan aturan yang dituangkan dalam PMK 99 tahun 2017 terkait permintaan hibah ke daerah. Itu Pak Buyung izin. Bagaimana Pak Buyung, M. Iqbal? Ya, terima kasih. Pak, Mungkin tanggapan sedikit terkait yang sumber dananya dari misalnya SPSN kalau bisa. Kalau tidak ya saya paham karena ini materi terkait keuangan daerah. SPSN Pak. Mungkin kalau nggak ada mungkin nanti sudah di lain waktu. Ya, Sumber dananya pengadaan dengan sumber dana SPSN itu kira-kira seperti apa secara umum? SPSN gimana Pak maksudnya? Sumber dananya sumber dana SPSN. Itu kan kita juga mengajukan proposal Pak. Kemarin kami ada verifikatornya dari pusat karena memang sumbernya dari pusat. Kalau daerah kan kita proposal dengan Pemkot atau Ya, gitu. izin Pak, Oke. saya memahaminya dalam konteks daerah saja. Oke, siap. Iya Pak. Ya. Oke, Pak Tunu. Itu udah clear Pak yang tadi yang dengan anggaran biasanya kalau dari yang dari HIPA itu kalau sudah ada bukan polker ya atau namanya. Biasanya itu sudah di awal tahun disepakati itu ada sudah masuk anggaran ke HIPA tapi nggak serta-merta nanti bisa dicairkan misalnya Bosda dan sebagainya itu. Baru nanti di semester berapa itu baru kita bisa proses untuk HIPA daerahnya itu. Ya, jadi ini pada prinsipnya kalau dibicara di APBD, semua usulan sudah harus dari awal, meskipun akan dicairkannya di 1 Januari 2026, maka usulannya harus selesai dari, kalau dilihat waktunya sekarang udah Juli, seharusnya sudah muncul usulan itu selesai di April, Mei. Gitu ya. Nah, jadi usulan itu sudah harus selesai di sana, maka nanti akan disalurkannya adalah setelah APBD ditetapkan. Ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Mbak Eva wes. Kembali ke chat Pak, ini dari Ibu Nurul dari Baperq Kabupaten Blitar. Penganggaran peningkatan kapasitas SDM, apakah harus di BKPSDM? Bolehkah perangkat daerah menganggarkan sendiri? Dan dasarnya apa ya Pak? Terima kasih. Silakan Pak Hilman. Baik. Semua pendidikan kalau bicara peningkatan kapasitas keseluruhan Pemda, dalam satu Pemda, memang di PSDM. Tetapi tidak menutup kemungkinan perangkat daerah juga bisa. Misalkan ada jabatan saya, misalkan yang berangkat di bidang keuangan atau bendahara, ingin meningkatkan kapasitas dirinya sendiri. Ya. PKPSD belum menyediakan. Maka bisa nggak saya datang ke pelatihan seperti yang saat ini dilakukan? Boleh, silakan. Kalau misalkan ada diklat, saya ikut diklat deh di mana gitu yang dilaksanakan oleh BKPSD pusat misalkan, atau yang disediakan oleh lembaga dan seterusnya. Gitu. Tapi untuk meningkatkan kapasitas saya sebagai bendahara, saya sudah menjabat misalkan bagaimana. Yang dilakukan oleh BKPSDM adalah menyediakan, saya harus punya bendahara banyak. Maka saya latih bendahara supaya jadi calon-calon bendahara. Itu urusan BKPSDM. Gitu.
Jadi menyediakan, memprovide berkaitan dengan para bendahara, para akuntan, PPK SKPD, pembuat komitmen misalkan begitu ya. Bisa lah dengan konteks ini BKPSDM mengakomodir. Tetapi kalau yang sudah jadi PPK, ada yang sudah jadi pejabat pengadaan, kemudian saya mau latihan lagi deh gitu. Itu pakai dana perangkat daerah yang bersangkutan boleh-boleh saja. Apakah bentuknya diklat, bentuknya bintik, sosialisasi apapun, silakan dihadiri melalui APBD yang di DPA-nya masing-masing perangkat daerah. Maka kode rekeningnya pun sudah kita siapkan Bapak Ibu. Subkegiatan pun sudah disediakan. Di program penunjang kelulusan ada diklat untuk meningkatkan kapasitas fungsinya sendiri, ada bintek, ada sosialisasi. Gitu. Jadi bahasanya bolehkah? Boleh, tetapi bukan berarti menyediakan sendiri. Nggak ada bendahara, saya latih satu orang staff jadi bendahara untuk dilatih. Jangan, itu tugas BKPSDM. Tetapi kalau ada bendahara ini meningkatkan kapasitasnya, silakan perangkat daerah yang bersangkutan boleh. Gitu. Ngomong sama sokap awak, cara lain jawab lagi. Bahaya juga. Dan itu di sini kan cuma awal cuma Bu Betty suaranya masih belum dibuka tuh. Pada saat 1 atau 2 bulan terakhir tahun anggaran, banyak satker yang merevisi anggaran ke belanja modal dengan alasan penyerapan anggaran. Karena di akhir tahun tersebut banyak terjadi penumpukan anggaran. Apakah fenomena seperti ini terjadi juga di Kemendagri? Dan bagaimana cara mengatasinya? Mengingat belanja modal tersebut biasanya belum terencanakan sebagaimana mestinya. Itu dari Bapak FM Putra, Pak. Silakan Pak Hilman. baik. Alhamdulillah di Kemendagri tidak ada ya. Ya. Tetapi bahasa penyerapan itu bukan karena menghabiskan anggaran yang tidak terukur, tetapi untuk menghasilkan aset itu harus diukur dulu gitu. Kenapa butuh aset itu? Bukan karena ingin menghabiskan anggaran. Nah, ini dari pertanyaannya sudah ketahuan sebetulnya bahwa ini hanya tujuannya untuk menghabiskan anggaran jadi aset apapun gitu. Nah, pertanyaannya di aturan terkait dengan barang milik daerah dikenal ada namanya rencana kebutuhan barang milik daerah. Sebelum kita menganggarkan belanja modal, pastikan itu adalah terencana masuk ke dalam rencana kebutuhan barang milik daerah. Baru kita bisa menganggarkan belanja modalnya. Supaya dalam konteks tertib administrasi dan tertib aset atau barang milik daerah. Jangan sampai terus-terusan untuk ngabisin beli laptop terus, akhirnya laptopnya numpuk entah kenapa. Lama-lama di kantor kita jadi rental nih. Rental laptop gitu kan. Kan itu yang tidak diharapkan. Dan itu dari sisi pengadaannya pasti bermasalah. Kalau masih menggolkan juga mengadakan, pasti itu bermasalah dari sisi pengadaan barang jasanya juga. Kenapa? Dari proses penganggarannya sendiri sudah bermasalah, terus dilaksanakan dan diadakan, double tuh masalahnya, gitu. 2 kali salah kan gitu. Beli lagi, masukin ke aset lagi kan gitu ya. Iya kalau jadi aset, kalau nggak jadi aset gimana? Ya, ini kan jadi bermasalah berikutnya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Maria Vini. Biasanya kategori lolos review APIP apa ya Pak? Kalau kami APBD, misal obat dan BMHP sudah habis akhir tahun, tidak ada di RKA, tapi butuh, sehingga mau beli. Mau dibayar tahun berikutnya, kira-kira bisa enggak Pak? Ya, kalau diterjemahkannya adalah BLUD, kan maka ada aturan terkait BLUD. Kalau terjemahannya adalah BLUD. BLUD itu ada ambang batas kalau memang dikategorikan obat itu dianggap perlu dan harus ada, gitu ya. Maka ambang batas atas BLUD itu diperbolehkan sepanjang bisa ditutup oleh proyeksi penerimaan yang akan masuk di akhir tahun, gitu ya. Nah, tetapi kalau bicara mengenai selain BLUD harus patuh terhadap konteks RKA. Di dalam regulasinya, belanja apapun, pagu yang dianggarkan adalah pagu tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Jadi nggak boleh beli dulu, ngutang dulu, nggak boleh. Ya, anggarkan dulu baru beli. Jadi kalaupun ini penting, ada 2 kemungkinan. Yang paling sederhana adalah geser BTT dulu untuk dianggarkan, nge-refill yang habis tadi, kemudian beli. Gitu. Jangan langsung ngutang dulu, baru anggarkan. Izin Bapak Ibu, hal itu sudah harus ditinggalkan ya. Ya. Saya bangun dulu rumah sakit dulu ya, anggarannya nanti saya anggarkan di perubahan APBD. Itu udah salah. Ya, itu nggak boleh. Yang gitu. Nah,
Saya beli pasang AC dulu ya di kantor, beliin kulkasnya dulu ya, nanti anggarkan. Itu udah jelas salah. Apa? Pasal 124 di dalam PP 12 dibunyikan pejabat dilarang melaksanakan kegiatan yang berakibat pada pengeluaran belanja yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggarannya. Itu sudah 124 sudah saklek. Makanya saya bilang itu siapa Jadi nggak boleh mengakibatkan tindakan yang tidak ada di dalam anggaran. Baik yang tidak tersedia ataupun tidak cukup tersedia sekalipun. Nah, itu tidak. Berarti yang kalau ini tetap dilaksanakan oleh pertanyaan Ibu tadi, maka yang dilanggar adalah pasal 124. Siap, silakan buat Bapak dan Ibu yang masih punya pertanyaan, kita masih punya 4 menit lagi. Pak, saya boleh ikut izin bertanya ya. Nah, ini kebiasaan di daerah, Pak. Biasanya itu kan suka copy paste usulan dari tahun lalu. Nah, kira-kira bagaimana, Pak? Mungkin ada tips bagaimana memunculkan inovasi-inovasi gitu, Pak. Ya, Biar tidak terulang lagi gitu. kita atur waktunya sekarang. Kita bayangkan ya, nyusun perencanaan pembangunan atau RKPD itu dimulai dari 2 tahun sebelum tahun anggaran dimulai. Berarti apa? Desember 2024 ya untuk nyusun APBD 2020, nyusun RKPD 2026. Dimulainya sih sudah dari Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 7 bulan. Apakah masih kurang kita berinovasi dalam waktu 7 bulan? Ya, semua diberikan kesempatan yang sama. Cuma kadang-kadang teman-teman pemerintah daerah nunggu uangnya dulu, baru berinovasi. Gitu. Saya ambil nggak 7 bulan deh, 5 bulan deh. 5 bulan saja. Dimulai dari Desember, Januari. Mungkin ide itu sudah muncul di tahun-tahun sebelumnya. Cuma tinggal nunggu waktu aja gongnya kan gitu. Silahkan berinovasi, berangkat dari RPJMD, saya harus ngapain, kontribusinya seperti apa. Berangkat dari regulasi, berangkat dari regulasi lebih tinggi, atau berangkat dari ide-ide. Gitu. Siapa yang membayangkan? Bantaeng dari Gersang jadi lahan pertanian yang subur. Siapa yang bisa membayangkan? Siapa yang bisa membayangkan Banyumas punya sentra sampah, pengolahan sampah terbaik? Siapa yang bisa membayangkan awalnya? Nggak ada. Tapi karena ide itu muncul, diuji, kemudian disambut oleh donor, uangnya ada. Gitu. Tapi uang itu muncul karena mulai dari ide yang diuji, kemudian jadi ditangkaplah menjadi peluang. Gitu. Ide tersebut. Nah, kalau copy paste, berarti kan anggarannya sama juga, kan gitu. Aktivitasnya ya sama juga, gitu. Nah, ini dalam jangka waktu, range waktu, nggak usah kita ceritakan bahwa PPAS RK itu kan sudah bertahapan yang harusnya detail. Tidak lagi bicara konsep. Bicara konsep itu mulai dari Desember 2024 untuk 2026. Berarti sampai dengan April Mei kemarin 2025 itu konsep sudah harus clear, gitu. Sebagai usulan atas alokasi dan kebutuhan. Ya. Ya, Pak, ini ada dari Pak Tomgan izin join, Pak. Silakan Pak Tomgan. Wah, saya kira Tom Cruise di sini, Pak. Top Selamat Gun itu ya, Pak. siang. Ya, Tommy Gunung Kidul, Pak. Siap, lanjut, Pak. Itu Pak Tommy Pak itu. Makasih Pak. Ini kan saya tuh ingin bertanya terkait dengan kalau dalam pengusulan anggaran itu APBD ya Pak. Dulu kan ada membuat komitmen capaian TKDN dan dulu ada SIPD P3DN itu Pak. Kalau sekarang bagaimana Pak ketentuannya Pak? Ya. Oh, Terima ada lagi, kasih. Pak? Oh, cukup. Baik. Cukup itu aja. Ini setelah kita mengusulkan konsep, baru kita muncul uraikan kebutuhan. Pada saat kita menguraikan kebutuhan, berarti kan kita butuh apa? Gitu ya. Butuh barang, butuh jasa. Kalau butuh jasa, berarti kita butuh orang yang seperti apa? Tenaga ahli kah? Konsultan kah? Ya sebenarnya. Kalau otomatis kalau konsultan tenaga ahli otomatis 100% ya produk Indonesia gitu kan. Nah, sekarang kalau barangnya dimensi apa yang kita butuhkan? Dimensi persediaan atau dimensi aset?
Kalau dimensi persediaan, barangnya yang seperti apa persediaannya? Langka atau memang ada di Gunung Kidul? Atau di wilayah DIY? Ada. Lokal, Pak. Lokal pride nih misalkan. Nah, kualitasnya seperti apa? Gitu, yang dibutuhkan. Speknya kita urai yang dibutuhkan. Oke, berarti kalau memang ada kualitas, TKDN-nya bagus, ya udah kita beli. Tapi ada juga yang dimensinya aset. Pada saat dimensi aset, maka kita uji juga kualitasnya. Gitu. Jangan sampai posisinya kita TKDN-nya sudah bagus, terpenuhi semua, pas beli besoknya udah rusak. Ya, maka jaga kualitas juga penting. Jaga kualitas juga penting. TKDN juga penting. Gitu. Tapi cari kedua-duanya. Karena apa? Karena kita sebagai pengguna akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Ya. Maka kita uji. Gitu. Itu tetap. Karena kan kata Mas Pion kan cintailah produk-produk Indonesia. Ya, tapi yang kita harapkan itu kualitasnya juga. Gitu. Sejauh mana kualitas itu bisa kita uji. Nah, disitulah sebetulnya butuh informasi yang lebih luas, bukan hanya sekedar merek, tapi juga bicara mengenai kualitas barangnya. Itu aja sih, Pak. Itu kalau aplikasinya SIP DP3 itu katanya mau aktifkan lagi, betul? Ada informasi seperti itu. Kalau untuk mengaktifkan saya kurang tahu update-nya lagi tergantung Pak. Karena terakhir kan statement-nya Pak Presiden sudah jelas ya. Tolong ditinjau kembali kan begitu ya. Terkait hal itu. Maka ini apakah peninjauan kembalinya itu diaktifkan dulu, mendapatkan reaksi atau bagaimana, kami juga belum lihat lagi. Makasih, Pak. Ya, pertanyaan berikutnya ini masih dari Bu Maria Vini, Pak. Solusinya bagaimana ya, Pak? Kalau kurang, misal ada kebaikan kunjungan, saya rumah sakit RSUD belum BULD. Mungkin Bu Maria bisa join, Bu? Bu Ya, kalau Maria. saya kalau kurang, kalau apalagi belum BLD, sebetulnya bisa menggunakan belanja tidak terduga. Geser ke kalau memang ini belum BLUD berarti kan masih murni pakai APBD. Kalau murni pakai APBD, itu bisa geser ke RSUD, laksanakan, belanjakan gitu. Nah, jadi masalahnya permintaan ke apa kepala daerah kepada BPKAD, Pak, saya butuh ini, saya butuh obat penting buat telaahannya, telahan singkat, kasih ke BPKAD, saya butuh data ini, butuh obat ini segera, maka tinggal ambil dari BTT. Kecuali kalau memang posisi darurat. Kalau darurat gampang, nyatakan darurat, uang dari BTT langsung bisa beli. Gimana Bu Maria? Ada tanggapan? Izin Pak, berarti ini kan ini kan tahun penganggaran perubahan kan sudah lewat. Kami kan sudah lewat. Kami kan sudah prediksi ya Pak, ini obat sama BMHP ini bisa dipakai sampai Januari kayak gitu. Perkiraan ini. Cuman kan kita namanya kunjungan orang sakit kan kadang ya ada yang miss-nya kayak gitu. Nah, itu berarti nanti saya buat telaah staf ke BKAD untuk ajukan anggaran yang tak terduga itu ya Pak. Betul. Maka tinggal identifikasi, Bu. Ini masuk kategori wabah yang harus ditermati segera atau bagaimana. Nah, kalau memang banyak yang kunjungan dalam harusnya misalkan saya cukup Pak sampai gitu. dengan Januari. Tetapi habis Pak. Berarti kan wabah sebetulnya ini. Sampai obat-obatnya habis begitu. Berarti kan wabah. Kepala daerah bisa menyikapi. Gitu. Dari awal. Kalau memang di wabah. Tapi kalau wabah itu kan nanti harus ada pernyataan lagi, Pak. Iya, Bu. Itu agak repot nih. Ya sebetulnya nggak jadi repot kalau dibikin simple. Asal kepala daerahnya mau. Semua keputusannya dari kepala daerah. Ya. Kita coba nanti. Jadi kan ini juga ada isu nih teman-teman kesehatan terkait dengan malaria nih sekarang. Ya, di beberapa daerah ada masalah terkait malaria. Tanggap daruratnya sudah keluar, pernyataan wabahnya sudah keluar, tapi BTT-nya nggak mau keluar. Kenapa? Kepala daerahnya nggak mau tanda tangan. Selesai, susah. Gitu. Dari Kemenkes sudah didorong, dari provinsi sudah didorong, tapi mau disuruh nganggarin, nggak berani keluarin BTT-nya. Kenapa? Takut salah beli.
Jadi yang masalahnya kan bukan regulasinya, yang masalahnya adalah kepala daerah nggak mau pasang badan atas risiko itu. Kalau itu terjadi, ya susah sudah. Eh, jadi agak sulit jadinya, karena keputusan atas tanggap darurat, atas keputusan terkait mendesak sekalipun itu yang pasang badan adalah kepala daerah. Gimana Bu Maria? Baik, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya siap Bu, sudah Bu Betty sudah. Terima Iya, kasih. siap. Makasih. Baik, Bapak Ibu, sekarang sudah menunjukkan jam 15.36. Eh, mungkin ada closing statement dari Bapak Hilman. Kami Baik, persilakan. terima kasih Ibu. Izin sebagai penutup bahwa apa yang tadi kita simulasikan dan contoh-contohkan berkaitan dengan usulan. Jadi sebetulnya jangan pernah membatasi alur berpikir kita terkotak-kotak seperti apa yang tertuang di dalam yang tertulis begitu. Tapi inovasi itu penting. Kita punya ide apa boleh, silakan sebebas mungkin untuk mengusulkan, tapi diuji. Ya, silakan menguji di internal dulu secara bertingkat sehingga membuat alternatif-alternatif disepakati. Itulah yang akan didorong ke kepala SKPD untuk menjadi ide level perangkat daerah. Untuk diuji di level TAPD dan seterusnya. Dan sebetulnya ini pengujian ini jangan sampai jadi membatasi kreativitas, membatasi inovasi. Dan seperti yang saya contohkan tadi, tidak akan pernah tahu Pemda ini sebetulnya keunggulannya di mana, ternyata punya keunggulan di tempat lain. Jadi, itu berangkat dari mimpi. Cuma masalahnya jangan sampai mimpi terus Bapak Ibu. Syarat untuk mimpi itu mau diwujudkan, bangun tidur dulu. Jadi bangun tidur dulu, baru bergerak untuk wujudkan mimpinya kan. Memang boleh namanya perencanaan pembangunan itu berbicara mimpi, tapi untuk mengkonkretkan maka harus kita bangun dulu untuk kita kerjakan step by step-nya sesuai dengan tahapan dan juknis-juknisnya kalau memang ada juknisnya. Itu sebagai bagian daripada ujung akhirnya adalah alokasi anggaran. Semakin baik yang diusulkan, semakin bermanfaat yang diusulkan, saya jamin juga anggarannya pun akan jangan dialokasikan, bisa jadi ditambahkan. Kurang lebihnya demikian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas kesempatan diskusinya. Kalau sekiranya memang ada yang ucapan dan apa yang saya sampaikan tadi kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf. Terima kasih, kembalikan ke Bu Betty. Terima kasih Pak Muji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Pak Muji, Pak? Ya, terima kasih Pak Hilman, Bu Betty, dan Bapak Ibu sekalian. Intinya kita itu nggak cukup belajar pengadaan ya, harus juga belajar aspek keuangan karena pengadaan itu bagian dari belanja ya, belanja anggaran. Jadi kalau kita nggak belajar aspek keuangan ya kita akan kesulitan dalam melaksanakan pengadaan. Jadi dengan acara ini semoga kita tercerahkan, meroleh manfaat. Saya ucapkan kembali terima kasih pada Pak Hilman, Bu Betty, Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara ini. Semoga kita meroleh manfaat dan sehat selalu. Sekian, terima kasih. Wassalam. Ya. Bapak Ibu, kami mengingatkan yang belum mengisi link daftar hadir, mohon diisi linknya sudah tertera di kolom chat. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dan diskusi yang sangat aktif pada menjelang sore ini ya, pada hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan di instansi masing-masing. Akhir kata, mohon maaf apabila selama saya memandu acara terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada kegiatan webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih Pak Muji, Bu Betty.